Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, warga Gereja Toraja Jemaat Malate dimanapun Anda berada. Selamat malam, salam jumpa lewat Rema, Renungan Malam, program Rehat Majelis Gereja Toraja Jemaat Malate untuk edisi tanggal 22 Januari 2021. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca untuk menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan dari Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau semua sudah siap, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk kita membaca dan mendengarkan firman-Nya. Syukur bagi Tuhan kami nyatakan malam hari ini. Mengingat kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan, kami boleh alami dan nikmati dalam hidup ini. Sehari lagi kami telah menempuh hidup anugerah Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Malam ini sebelum kami beristirahat melepaskan keletihan kami rindu menikmati hadirat Tuhan untuk kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, tuntun dan sertai kami, terangi hati dan pikiran kami untuk membaca firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya dalam tuntunan Roh Kudus, kami dapat diberi pengertian tentang firman Tuhan itu. Sehingga olehnya kami terus diubahkan dan dibentuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mencintai jalan Tuhan. Kami percaya bahwa hanya pertolongan Tuhanlah yang dapat memampukan kami melewati hari hidup ini dengan berbagai tantangan-rintangan yang ada di dalamnya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia
dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya firman akan mengatakan amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, dalam situasi dan keadaan apapun kita, di situasi pandemi COVID-19 yang semakin mencekam ini, topik yang kita renungkan untuk malam ini ialah pertolongan Tuhan. Mungkin bagi kita pernah mendengar kalimat manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Siapapun kita pasti butuh teman. Teman untuk bercanda, teman untuk bercerita, teman untuk berbagi suka dan duka kehidupan ini. Teman untuk curhat-curhatan. Teman untuk bermain. Teman untuk duduk, teman untuk ngobrol. Semua orang pasti butuh seperti itu. Kita membutuhkan proses interaksi satu dengan yang lain. Hidup berinteraksi dengan orang lain dan tentu butuh pertolongan orang lain. Terutama dalam menjalani berbagai persoalan-persoalan hidup. Di masa-masa di mana kita menghadapi situasi yang berat, di mana kita menghadapi situasi yang pelik, di mana kita menghadapi situasi hidup yang penuh dengan pergumulan dan tantangan. Rupanya Nabi Yeremia dalam pembacaan kita di sini sedang mengalami pergumulan yang begitu berat. Bacaan kita menceritakan tentang keluh kesah Yeremia, bahwa di saat dia punya semangat untuk melayani Tuhan, untuk menunaikan tugas panggilan Tuhan, justru yang ditemuinya, yang dituainya, yang didapatkannya, yang dialaminya bukan pujian, bukan sanjungan, bukan tepuk tangan, bukan acukan jempol, bukan disemangati, tetapi celah dan cemooh, seperti dalam pembacaan kita di ayat yang ke-8. Dicemooh oleh orang-orang yang dilayaninya, yang digembalakannya. Sebaliknya ia hendak berhenti dan mau berhenti dari tugas panggilan pelayanan itu. Namun dalam hatinya berkecamuk soal makna dari panggilan hidupnya. Sepertinya bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang berkobar-kobar, api yang terus menyala untuk mendorong dia. Seakan-akan bahwa semangat itu mengurung dia, mengekang dia. Dan dia mengatakan bahwa seakan-akan dia sedang dikungkung dalam tulang-tulangnya. Ayat yang ke-9 pembacaan kita.
Walaupun Yeremia memperlihatkan keluh kesahnya, bukan berarti dia putus asa, bukan berarti dia patah hati dan patah arang semangatnya. Tetapi sebaliknya, ada keyakinan pada Yeremia bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Tuhan akan menyertai dirinya bagaikan seorang pahlawan yang gagah berani mengawal pasukan-pasukan, mengawal orang-orang dilindungi. Tuhan bagaikan pahlawan bagi Yeremia, pahlawan yang gagah perkasa. Ayat yang ke-11. Yeremia begitu yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia, dan Yeremia akan tetap memuji Tuhan. Karena itu dia mengatakan, pujilah Tuhan selalu. Yeremia mengajak orang untuk memuji Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yeremia di sini, kita pun kadang dalam kehidupan kita menghadapi situasi seperti itu. Tidak jarang para pelayan-pelayan, para hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala jemaat, para pendeta-pendeta di jemaat dicerca, dicaci, dimaki, ya, dihina. Bahkan kadang berita-berita bohong padanya. Berbagai sorotan-sorotan. Dilihat diamat-amati kekurangannya, ketidakmampuannya, dan sama sekali tidak pernah dilihat apa yang sudah dilakukannya. Sehingga tidak jarang juga para hamba-hamba Tuhan seakan-akan berada dalam situasi seperti yang dialami Yeremia. Namun dalam semangat panggilan seperti yang dialami Yeremia, seperti api yang terus menyala, menyemangati dan membakar hidupnya untuk terus mau melayani Tuhan. Apakah Tuhan melihat situasi dan keadaan itu? Iya. Tuhan mengetahui sampai ke dalam hati kita. Tuhan mengetahui jalan pikiran kita, isi hati kita. Dan Yeremia punya keyakinan bahwa Tuhan akan menjaga orang-orang benar. Kita pun yakin bahwa Tuhan akan menjaga kita jikalau kita tetap berjalan pada jalan yang benar. Firman Tuhan ingin meneguhkan kita bahwa justru saat-saat seperti hidup yang kita hadapi ini, yang berada dalam situasi seakan-akan berada dalam puncak yang tertinggi dan takut jatuh. Seperti inilah kita berada pada suatu keadaan yang sedang goyah, tetapi percaya bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan membuat kita kokoh menjalani segala persoalan hidup. Karena itu kita pun diajak untuk merenung bahwa apakah kita ingin hidup bersama dengan Tuhan dalam hidup kita di sini. Apakah kita mau meyakinkan diri kita bahwa Tuhan akan bersama kita selama-lamanya? Atau apakah kita mau hidup bersandar pada kemauan diri kita dan bukan pada penyerahan diri dalam kuasa dan pertolongan Tuhan? Renungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau dituntun Tuhan dan berada dalam pertolongannya, atau mau mengikuti kehendak diri sendiri? Tuhan Yesus memberkati. Roh-Nya yang kudus akan terus menopang kita untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, menikmati pertolongannya. Amin. Baik kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun kita berada, kita akan berdoa. Aminkan bahwa dalam segala situasi dan keadaan yang kita alami, Tuhan
pasti menolong kita sejauh kita mau berserah padanya. Mari berdoa. Allah yang berlimpah kasih dan rahmat, Tuhan yang empunya hidup ini, malam ini kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Oh Tuhan, berkenanlah kiranya memberkati firman ini, meteraikan di dalam hati kami agar menjadi rema bagi kami untuk terus kami renungkan, kami pedomani dalam hidup ini, bahwa sungguh Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Pertolongan Tuhanlah yang memampukan kami berdiri dan kokoh di dalam iman percaya kepada Allah dalam Kristus. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini sebelum kami beristirahat, kami mensyukuri nikmat pemeliharaan Tuhan sehari kami lalui dalam berbagai aktivitas yang Tuhan perkenankan. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa kami jika dalam kehidupan yang telah kami lalui ini hingga malam ini ada hal-hal yang tidak berkenan kami lakukan. Kami percaya dalam pengampunan Tuhanlah kami dilayakkan untuk menerima kasih karunia Tuhan dalam Kristus. Kami berserah dalam tuntunan kasih dan kuasa Tuhan malam ini untuk kami beristirahat dalam keletihan kami. Kami yakin kuasa Tuhanlah yang akan melindungi kami dari segala yang jahat. Kuasa Tuhan pula lah yang sanggup menyembuhkan kami dari segala penyakit yang merongrong hidup kami. Oleh karena itu, kami berserah dalam tuntunan kuasa kasih Tuhan malam ini. Dalam peristirahatan kami yakin perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan yang akan membuat kami esok pagi dibangunkan dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan bahkan kesehatan baru dari Tuhan. Karena itu kami terus berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun mereka berada, dalam berbagai situasi dan keadaan yang sedang mereka hadapi, baik karena faktor usia fisik tak berdaya, penyakit kronis yang diderita, sehingga dalam situasi dan kondisi sekarang ini merasa tertinggalkan. Tetapi oh Tuhan, kami mohon kuatkan, teguhkan iman mereka bahwa sampai masa tua rambut mereka, sampai masa memutih kepala mereka, Tuhan selalu bersama dengannya, Tuhan selalu menolongnya, sehingga dalam iman percaya di dalam Kristus menjadi jaminan keselamatan bagi kami semua. Bagi yang sedang mengalami gangguan kesehatan oleh karena berbagai situasi dan keadaan sekarang ini, baik yang sedang mengisolasi diri secara mandiri maupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, oh Tuhan, kami mohon berkat Tuhan untuk dinyatakan melalui upaya-upaya dan tindakan-tindakan para medik lewat berbagai upaya yang Tuhan kehendaki. Kami yakin berkat Tuhan dinyatakan kepulihan kesehatan dialami, dan bahkan kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakit di dalamnya akan juga beroleh kesembuhan. Kuatkan, teguhkan iman mereka agar tiada ragu dan bimbang bahwa pertolongan Tuhan akan selalu nyata dalam sepanjang hidup ini. Diberkati keluarga untuk terus memberi perhatian agar di dalamnya pula mereka tetap menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, dan kami melihat bersama-sama kebaikan Tuhan tak terhingga. Kami berdoa memohon pertolongan dan penghiburan kekuatan Tuhan untuk mereka yang sedang berduka, yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihi mereka dan yang mereka kasihi. Tuhan berkenan meneguhkan iman mereka untuk tiada larut dalam duka mendalam, tapi hidup dalam pengharapan dan bangkit terus dalam iman bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk memampukan mereka menghadapi segala kenyataan hidup. Kami juga terus memohon kasih dan pimpinan Tuhan bagi warga jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengalami kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan tantangan di saat mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan lagi, putus hubungan kerja dengan keadaan mereka yang masa lalu. Kami percaya Tuhan yang akan menolong mereka untuk terus kuat menghadapi segala keadaan itu,
dan percaya dengan sungguh bahwa Tuhan akan membukakan jalan untuk mereka dapat beroleh pekerjaan kembali. Tuhan, kami juga memohon kasih dan pertolongan Tuhan bagi sesama kami yang sedang terdampak oleh bencana alam, baik karena kecelakaan pesawat maupun karena banjir dan tanah longsor maupun akibat gempa yang terjadi. Tuhan berkenan memberkati keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan kiranya berkenan memulihkan keberadaan bangsa kami yang sedang terpuruk karena berbagai bencana alam ini, yang juga dampak dari keadaan gunung yang meletus. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan pula lah yang akan melepaskan dan membebaskan dan menguatkan mereka dalam menghadapi. Diberkati setiap relawan-relawan yang sedang bekerja sama untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang terus diupayakan dari setiap elemen masyarakat, dari lembaga-lembaga sosial maupun dari lembaga-lembaga pemerintah. Oh Tuhan, berkenanlah kiranya memberkati untuk terus didistribusikan sesuai dengan tujuannya, sehingga sungguh-sungguh bagi yang terdampak oleh situasi bencana alam ini dapat teratasi kesulitan hidupnya. Banyak di antara mereka yang sudah mulai sakit, yang masih banyak juga yang sedang dalam duka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Penghiburan dan kekuatan dari Tuhan kami terus harapkan untuk mereka tabah, kuat dan setia menghadapi kehidupan ini. Diberkati pemerintah kami untuk terus memikirkan yang terbaik untuk kemaslahatan bangsa ini dan untuk kesejahteraan hidup masyarakat. Kami yakin bahwa pemerintah yang Tuhan pilih, yang Tuhan telah utus dalam kehidupan kami, akan selalu penuh hikmat dan penuh kebijaksanaan untuk memikirkan kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa ini. Kami berdoa khusus untuk Presiden sebagai kepala negara, semoga selalu diberi kesehatan dan kekuatan, dan semua pemerintah dari tingkat pusat sampai di pelosok tetap beroleh kekuatan di dalam Tuhan, memimpin bangsa ini sebaik-baiknya demi terwujudnya kehidupan masyarakat adil dan makmur sebagai dambaan kami semua. Situasi pandemi COVID-19 yang masih terus merebak ini, kami mohon, oh Tuhan berkenan memberkati kami seluruh masyarakat untuk terus saling menjaga satu dengan yang lain dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, menjadi bahagian dari tanggung jawab kami bersama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, sehingga kerinduan kami untuk segera bebas dari semua ini dan masuk dalam situasi normal sungguh-sungguh kami dapat alami bersama. Kami selaku gereja Tuhan untuk terus setia melakukan tanggung jawab kami sebaik-baiknya secara bersama-sama. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami malam hari ini dengan penuh harap bahwa kuasa Tuhanlah yang akan terus menolong kami untuk bebas dan lepas dari segala pergumulan dan tantangan hidup ini. Tetapi bukanlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang jadi. Oh Tuhan, berkenanlah memberkati upaya-upaya pelayanan yang kami lakukan bersama dengan semua kru tim multimedia untuk kami boleh menjangkaukan pelayanan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang rindu menikmati hadirat Tuhan dalam kediaman masing-masing dalam situasi dan keberadaan apapun yang mereka alami. Tuhan, ini harapan dan doa kami. Kami mohon ampunkan dosa kami dan dengarkan kami yang datang berdoa mengucap syukur, memohon semua ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, sebelum saya undur diri untuk program renungan malam, rehat untuk malam ini, izinkan saya bersama dengan tim multimedia menyapa kembali Ibu Bapa. Selamat beristirahat, menikmati anugerah dan kasih setia Tuhan, dan berharap kita akan berjumpa kembali di edisi yang akan datang. Tuhan memberkati.